Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah pada malam ini kita kembali hadir di taklim kita. Kita berdatang bab ilmu. Ad-Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lail, wa talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathati ashhur. Menuntut ilmu sesaat, katakanlah 1 jam, ya, menuntut ilmu 1 jam, kata Nabi, lebih baik daripada dia sholat malam sepanjang malam. Kita sholat malam katakan dari jam 2:30 sampai 3:30. Ada yang mulai dari jam 2, 3:30 sholat malam. Tapi dia nggak nuntut ilmu, dia nggak tahu makna sholat malam. Masuk kategori 20 man bi ghairi ilmin ya'mal. Orang yang berbuat tanpa ilmu, amalu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, nggak diterima. Makanya sebelum berbuat, kita tuntut ilmunya dulu. Sehingga Rasul jelaskan begitu, nuntut ilmu sesaat lebih besar pahalanya daripada sholat sepanjang malam. Kemudian dia nuntut ilmu 1 hari, ya, anak-anaknya sekolah, kuliah, ya, 1 hari dia nuntut ilmu. Benar-benar nuntut ilmu untuk memperoleh ilmu demi keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Itu nilainya lebih baik daripada dia puasa sunnah 3 bulan yang belajar. Makanya yang main-main dari rumah jalan sekolah, dari rumah jalan kuliah, nggak nyampe ke tempatnya. Udah dosa orang tua, dosa sama dirinya sendiri, dikhianat, dosa sama Allah. Kemudian kemarin dari Abdullah bin Abbas, khuyira Sulaiman alaihissalam bainal mali wal mulki wal ilmi, fahtara ilma. Nabi Sulaiman dikasih pilihan 3. Mau pilih mana nih? Mau pilih harta, pilih kekuasaan, atau ilmu? Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ini nuntut ilmu. Makanya dikatakan bahwa dia mulk, dengan dia mencari ilmu, akhirnya Allah berikan dia kekuasaan. Jadi apa? Jadi raja. Nabi Sulaiman itu Nabi juga, Rasul juga, Raja juga, pengusaha juga.
Nabi Sulaiman. Juga Allah berikan al-mal, harta, terkaya di masanya Nabi Sulaiman, sampai Raja Balkis kalah Sulaiman. Jadi karena dipilih ilmu, Allah kasih kekuasaan jadi raja. Kenapa? Dari ilmunya. Allah kasih dia harta menjadi orang yang kaya. Dari mana? Dari ilmunya. Maka kata orang tua kita dulu, menurut ilmu pertama ilmu akhirat, dunianya ikut, paham? Menurut ilmu akhirat, dunianya ikut. Artinya apa? Ilmu dunia juga didapat. Tapi kalau nuntut ilmu dunia, akhirat luput. Maksudnya apa? Dituntut ilmu dunia aja, ilmu akhirat jangan ngerti. Sepanjang hidupnya, semelek matanya mikirin dunia, terus nyari keduniaan, terus dia nggak pernah ngerti apa urusan akhirat. Nggak usah sedekah, nyumbang dan sebagainya. Sholat aja nggak paham. Ilmu. Ayyuma nasin, nasya'a bi talabil ilmi wal ibadah hatta yakbura. A'tahu Allah yawmal qiyamah thawaba 72 siddiqah. Manusia manapun, kata Nabi, dia terbina, terbimbing bi talabil ilmi, dalam urusan menuntut ilmu. Kapanpun dia dibina untuk menuntut ilmu, mulai ilmu agama sampai ilmu keduniaan. Serta dididik ibadah. Yang sama juga nih, syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang dibina urusan taat kepada Allah, ibadah. Di antaranya apa? Remaja masjid, pemuda masjid. Itu dibina untuk taat kepada Allah. Nasya'a fi ta'atillah. Hatta yakura, sampai dewasa. Kayak anak-anak. Jaminannya a'tahullah, satu pastian Allah akan berikan dia nanti di hari kiamat sawabah 72 siddiqah, pahala harga 72 siddiqah. Siddiqah apa? Orang yang sudah dijamin oleh Allah dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia menerima perintah Allah, juga menerima untuk meninggalkan larangan Allah. Itu siddiq. Makanya di Syria itu ada namanya rubat. Di Yaman juga ada rubat. Rubat itu rumah beserta masjid. Isinya anak-anak. Di situ dididik, disekolahin, dikasih makan, sampai dia mampu. Untuk apa? Apa untuk kuliah? Dan dulu di Syria pertama datang, karena di sini saya sekolah aliyah, bukan dari pesantren. Aliyah baru kelas 1. Dikirim ke Arab. Oke, di Syria terus saya masuk ke Rubat.
harusnya 2 tahun. Setelah 2 tahun digembleng di situ, digembleng masalah urusan ibadah, digembleng masalah bahasa dan sebagainya. 1 tahun dites, lulus, dapat surat pengantar untuk kuliah. Biayanya dari mana? Orang-orang kaya di sana yang membiayai rumah itu. Kenapa? Karena isinya orang-orang belajar semua. Tingkatan usianya paling tinggi di situ, paling tua 25 tahun paling tua. Dari usia 15 tahun. Itu dengan rubah. Subhanallah. Orang kaya yang mendapatkan hartanya untuk orang belajar, sehingga orang itu punya ilmu, bisa mengembangkan lagi ilmu tersebut. Dia udah di kuburan dapat bonus terus. Kenapa? Orang itu alim, ada ilmunya, berkat bantuan dia membiayai atau mendanai. Berikutnya, rak'atani min alimin afdalu min sab'ina rak'atin min ghairi alim. 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat orang alim itu nilainya lebih afdal daripada 72 rakaat dari orang yang tidak alim. Jadi orang yang berilmu dia sholat 2 rakaat saja itu lebih afdal dari orang ilmu, orang yang tampak yang tidak berilmu dia sholat 72 rakaat. Mereka katakan faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faqih, satu orang yang ngerti akan ilmu agama, paham dan mendalami, itu lebih sulit diganggu oleh syaitan dan iblis daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Ini mahalnya ilmu, berharganya ilmu, dahsyatnya ilmu. Makanya gangguannya banyak. Malas, enggak, pakai. Idza mata al-'alim sawwara Allahu 'ilmahu bi qabrihi yu'annisuhu ila yaumil qiyamah wa yadla'u anhu hawamul qabr. Apabila seorang alim meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia, seorang orang alim ini begitu dia meninggal dunia, kemudian ilmunya itu nemenin dia di kubur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu ada di Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Seorang alim setelah selesai pemeriksaan munkar lagi. Pemeriksaan itu bukan dasarnya apal, enggak. Kalau dia ngapal itu man rabbuka Allahu rabbi
Komadinukan al-Islamu dini, bukan. Itu dia bisa hafal dengan sendirinya. Dari apanya? Dari hasil ibadahnya. Al-Quran menjelaskan wa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Lidahnya bisa kekal menjawab dari hasil ibadahnya. Ibadah yang mana? Ibadah yang dengan ilmu. Maka setelah ditanya oleh Munkar dan Nakir, apa kata mereka? Wahai hamba Allah yang saleh, tidurlah Anda laksana pengantin baru. Kenapa tidurnya laksana pengantin baru? Saking indahnya, saking nikmatnya, belum apa-apa udah kiamat. Pengantin baru gitu, saking indahnya, saking nikmatnya, belum apa-apa udah subuh. Nah begitu malaikat katakan begitu, datang seorang yang begitu tampan, gagah, senyumnya menyenangkan, baunya juga menyenangkan. Si Adam bertanya, kamu siapa? Aku adalah amal dan ilmumu. Allah kirim ke sini, Allah putus untuk menemanimu sampai hari kiamat. Ini tadi ada sadar. Maka itulah ilmu. Mahalnya ilmu, dasarnya ilmu. Berikutnya, khiyaru ummati ulama'uha. Yang sebaik-baik umatku adalah para ulamanya. Ulama yang memahami ilmu, menjalani dan menyebarkan. Tapi dia alim, ilmunya nggak disebarkan, musibah. Diancam oleh Allah. Man katama ilman aljamahu Allah bilijamin min hadid. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ilmunya ada, dia nggak bagi orang lain, maka kelak tangannya digorgol dengan gorgolan yang terbuat dari api neraka. Makanya yang pelit-pelit, ilmunya ada apa dia? Dia bisa Al-Quran, ajarin. Yang kurang bisa baca Quran, kumpul nggak usah banyak-banyak, 5 orang, kumpul di sini di masjid, baca Quran, ajarin. Seminggu 2 kali gitu. Dinyumbangin ilmunya. Dan anehnya ilmu itu kalau disumbangin bukan tambah kurang, bukan berkurang, bertambah. Kenapa? Dengan sebab kita mengembangkan ilmu kita, akhirnya ada masalah yang kita kurang paham, kita cari, ya kita buka kitab. Karena ada pertanyaan yang paling menjelibat itu saya pengajian di kantor. Karena mereka banyak yang kurang paham soal agama, menjelibat. Kadang-kadang permasalahannya saya sulit untuk menjawabnya, maka saya nggak jawab hari itu. Minta maaf, insya Allah giliran berikutnya saya jawab. Mereka semangat, antusias. Makanya saya bingung kadang-kadang di masjid-masjid musola ada pengajian yang datang paling 15 orang. Ya. Kalau masjid-masjid kantor itu sampai 200-an. Kenapa? Habis sholat zuhur, assalamualaikum,
langsung saya berbalik buka kitab. Jadi mereka nggak ada kesempatan keluar lagi, duduk berapa 45 menit. Selesai itu doa, baru mereka sholat takbir. Jadi masih punya waktu 1 jam lagi untuk mereka makan. Tapi 200 orang kita kasih pertanyaan 1/4 jam, antusias. Kebetulan satu giliran saya nggak datang, kena kurang sehat. Pas giliran berikutnya ribut mereka semua, kemana ini? Lama, udah haus kan ini. Saya juga tidak bisa banget perhatikan menyampaikan kepada mereka. Wa khairu ulama'ina ruhama'una, dan sebaik-baik ulamanya ada ruhama'una, ulama yang mempunyai kasih sayang. Maksudnya gimana? Gak pilih kasih, gak pilih kasih dalam memberikan ilmu, gak pelit yang ilmunya. Makanya kalau yang ceramah pakai target itu belum ulama, bukan ulama. Wajiban dia ceramah wajib, dan bukan target. Kalau target itu sebagai nama. Lalu ada ulama kondang yang juga di TV yang masih muda. Kemudian ini undang saya acara 7 bulanan istrinya. Rumahnya sama bukan Indonesia, saya lupa namanya. Dipanggil Buya, tolong kasih saya nasihat biar selalu mengiami telinga saya. Saya kasih nasihatnya apa? Jangan targetin ilmu, jangan targetin ilmu kalau inti mau sukses. Nanti Allah yang targetin. Insya Allah saya perhatiin. Ya bagus. Itu ulamanya boleh panggil ilmunya. Programnya segitu gue datang. Enggak. Jadi apa? Alladzina ishtaraw bi ayati tsamanan qalila. Dijual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Hati. Ini rohama, ingat, siapapun yang membutuhkannya dan dia ada waktu dipenuhi. Siapapun yang bertanya, selama dia ada kesiapannya dan waktunya ada, kesempatannya ada, dijawab. Jelasin. Siapapun yang mengundang, selama dia ada waktu dan ada kemudahan, dikabulkan. Ini ruhana. Ala ketahuilah, wa inna Allah ta'ala liyaghfiru lil 'alim 40 dzanban qabla an yaghfiru lil jahil dzanban wahidan. Ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang alim
40 dosa yang dia miliki. Sebelum Allah mengampuni bagi si bodoh satu dosa. Si alim ini punya 40 dosa. Lebih dulu diampuni oleh Allah daripada si jahil yang punya dosa cuma satu. Kenapa? Ilmu yang Allah muliakan. Kan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Sampai pengampunan pun 40 dosa yang dimiliki lebih dahulu diampuni ketimbang si jahil yang punya dosa cuma satu. Ini alim. Ana wa innal alimar rahim yajibu yawmal qiyamah wa inna nurahu qad adaa yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghrib. Ketahuilah, seorang alim ar-rahim yang pengasih, selalu iba. Kalau melihat satu kejadian peristiwa yang menimpa saudaranya seakidah dalam urusan ibadah, dalam urusan kehidupan, lalu dia apa? Peduli. Nah, yang begitu nanti di hari kiamat dia datang, cahayanya dari jauh sudah bersinar. Berjalan itu cahayanya sejauh masyrik dan maghrib. Mana sih masyrik maghrib? Gak usah jauh-jauh lah masyrik maghrib ya. Kayak kita ini dari mana? Dari Bali sampai Aceh atas. Itu udah jauh banget. Kita dari Jawa aja nih naik pesawat ke atas tuh, ujungnya apa tuh? Medan. Itu udah 2 jam lebih. Pada pesawat ini cahayanya tembusnya ya melebihi dari itu. Siapa itu terang banget? Si alim di jalan di hari kiamat. Sementara orang lain kegelapan. Ini ilmu. Berikutnya, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Disuruh hormati, sayangi dan kasihi para ulama. Jangan sakiti fisik, perasaan itu jangan disakiti. Balasan Allah pasti cepat atau lambat menyakiti ulama. Siapapun manusianya. Faman akramahu, siapa yang memuliakan ulama, akramallaha wa rasulah, sama dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Abu Sa'id meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man 'allama ayatan min kitabillah." Siapa yang mengajarkan seorang satu ayat kitab Allah, satu ayat, malam-malam dibaca salah, dia cuma ngelurusin doang. Seperti apa? Sakta. Wakilan manro. Yang nggak tahu dibaca wakilan marro.
jadi sayur. Bacanya mesti gimana? Wakilah man roh. Keliru tuh. Bukan wakilah man roh. Bacanya gimana? Wakilah man roh. Ya jangan segitu doang. Akhirnya benar. Nah satu saat dia dengar lagi orang lain baca salah, dibetulin lagi. Sumbernya kan dari yang pertama tadi. Terus estafet. Itu satu ayat. Aubaban minal ilmi, atau satu bab daripada ilmu. Ilmu tentang apa? Nggak usah jauh-jauh. Tentang istinja aja, cebok. Dia kencing di jalanan, mau cebok nggak ada air. Kebetulan dikempit teh pucuk, tahu teh pucuk? Kita habis minum masih ada. Tunggu ini kok cebok teh pucuk. Kira-kira suci nggak? Kencingnya bersih nggak? Kencingnya bersih, tapi terangkat nggak najisnya? Enggak. Dikasih tahu, anjir cebok, dan ada teh pucuk, ada air, tapi kan air enggak. Kasih tahu, kenapa? Itu air suci, tapi tidak mencucikan. Kalau mencucikan, yang kaya duitnya banyak, cebok pakai Coca-Cola, duitnya banyak. Insya Allah dicebok pantatnya coklat. Ngapain? Rubutin dulu ini semut gatal. Itu nggak mencucikan. Kasih tahu, akhirnya baru tahu. Jadi gimana dari rajulan? Gampang. Ntar sampai di rumah ataupun ke masjid, inti cebok lagi. Itu yang kira-kira celana ini, kira-kira masih udah kena cairan tadi, dibasahin. Peras kayak lagi adem. Baru apa tuh? Sah wudunya, sah sholatnya. Tuh baban ini satu bab aja ngasih tahu kayak begitu. Apalagi? An-mallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Arti an-mallah tumbuh. Apa ganjaran dari Allah sampai hari kiamat? Jangan jadi seorang ditahu, dipakai, bukan ngajarin orang lagi, bukan ngajarin orang lagi. Yang udah tahu ngajarin lagi orang lagi, estafet. Itu adalah anma, tumbuh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya yang pelit ambil ilmu, dia udah tahu, ngerti, kasih tahu. Dia bilang, ya hari rasain aja tadi yang dibakar, nggak bisa. Harus kasih tahu. Kalau udah kasih tahu dia nggak dengerin, itu namanya Allahumma ini kuat balantu. Ya Allah, aku udah sampaikan. Kita udah gugur kewajiban. Nah, mau nanya? Silakan. Ada? Rip, nanya Rip? Ada. Enggak? Udah bangun? Udah tidur ya? Udah. Gimana? Ya. Kayak kedokteran. Iya, pendidikan semua ya penting bermanfaat bagi manusia kan gitu. Iya. Selama ilmu yang diberikan untuk manfaat, bukan mudarat ya, manfaat. Tadi kan, ilmu pertanian, ya, insinyur pertanian, dia ngajar pertanian. Akhirnya orang ini bisa
Mari-mari nanam jagung, lama banget nungguin. Begitu udah mulai berbuah, makan ulet. Karena ada nasihat dari insinyur pertanian, akhirnya sukses di dalam jagung, panennya banyak. Hasilnya bisa diberikan nafkah kepada anak istri, mungkin biaya anaknya sekolah, mungkin juga dia bisa nyumbang rumah peribadatan dan sebagainya. Nggak akan hilang tuh tumbuh. Ya bukan ilmu agama aja. Iya. Kan ibu-ibu pernah saya sindir, ibu-ibu. Ada yang bisa maafin kue cincin, gitu. Kue cincin itu begitu digigit, maur di bibirnya. Bahasa Inggrisnya nge-pure. Akhirnya apa? Laku. Sama enak banget tuh kue cincinnya, enak banget. Yang satu nanya, gimana sih cara bikin kue cincin? Enak banget, nanti bikin kue cincin. Kata dia, kok nggak bisa? Rahasia perusahaan. Itu dia bakal jagung. Nah, kayak api dia bakal jagung. Kayak gas. Jadi kalau dia rahasia perusahaan, namanya dia basil, klik. Nah kalau diajarin, alasannya ngapain? Tadi dagang lagi dagang gue jadi nggak laku, gitu. Itu namanya apa tuh dia? Udah berakhir keimanannya kulit bawang. Kenapa? Rizki makhluk Allah semua udah dijamin. Dia usaha, dia dagang, Allah jamin. Sekarang lihat di Tanah Abang, yang tukang kerudungan semua. Tidak kalau sebelah sono kagak, jadi semua tukang kerudungan. Sampai sore pada ngitung duit. Berarti laku, kalau nggak laku dia berhenti. Allah menjamin. Jadi kita ajarin dia bisa, kemudian tidak dijual dagang. Dia bisa bantuin buat anaknya bayaran sekolah, mungkin juga bisa punya duit buat ongkos ngaji, sebagainya. Yang ngajarin tuh, dia udah lupa ngajarin, dia terus dapat ganjaran pahala dari Allah. Makanya kalau orang nanya bakal jagung operatif bakal ajarin pin, jangan dengan rahasia perusahaan gitu. Nih pin orang deketin situ bawa kompor gas, dong ini mau ngapain nanti? Udah kan di sini lagi, diusir pin. Jadi ilmu, walaupun ilmu umum, selama tidak mendatangkan kemudaratan, kan biasanya orang punya kegunaan ini ya usaha, punya kegunaan. Nah buktinya apa? Ada yang nanya, narkoba. Narkoba kan bahaya. Kenapa Allah ciptakan? Kan jenis narkoba itu namanya bius. Allah ciptakan untuk apa? Untuk bius. Bius apa? Orang dioperasi. Kalau nggak pakai bius, tambang kebo juga putus. Dengan dibius, nggak merasa sakit di operasi. Semuanya ada manfaatnya, bukan penyalahgunaan. Gitu, ya. Jadi semua ilmu termasuk bengkel motor, ini juga bengkel. Dia tahu ilmunya. Ada yang motor, nggak mau diselah, nggak mau hidup. Yang punya motor mah nggak bisa, nggak ngerti. Udah, ya ini motor banjir, begitu. Banjir kabilatornya, tinggal buka aja tuh bloknya. Bersihin, mungkin ada air tuh, pasangin lagi itu, kasih tahu dia nih ini banjir nih, vibrator dia tuh gitu. Yo, kenapa? Berapa duit? Ya udah, tolong lah, kayak bayar segituan doang. Akhirnya dikasih juga, halal banget. Ini jangan vibratornya doang masuk air, ada pasir, tinggal motor. Besok pagi ambil, apa? Ada bil listrik, mati. Dia nggak ngerti, panggil yang ngerti kan? Padahal di anuannya itu nyelit cecek mati. Kalau dibuangin ceceknya, diangkat lagi, hidup. Agak dinaik ke loteng ngapain merokok?
turun 200 setan banget. Nah, itu namanya nipu, nggak halal dia makan. Iya. Nah kalau dia dengan jujur nggak apa-apa, udah kalian doang. Orang akhirnya mau ngupain 50 jadi nggak enak. Iya. Kasih 100 langsung di cangol, ya, mencet pojok pulang, gak ada kusuk. Nah ini kan penakalan manusia, betul ada yang begitu, makanya harus ajari. Terus yang lain lagi, ya. Belajar online. Oh yang kan karena pengaruh ini nih COVID gitu. Oh dari Ustaz Google. Yang jelas belajar tanpa guru berbahaya. Kalau dia mau online silakan aja, tapi setelah itu dikaji dari orang yang paham. Saya belajar nih dari Pak Google, katanya begini. Banyak orang dulu atau Ustaz, ini kira-kira benar kan? Kalau kata Ustaz lihat, oh ini kan, ini nggak benar, jangan ikuti. Kalau diikutin kan ngajarin orang lagi, itu dolar batal, bahaya. Sama anak-anak muda yang baca buku terjemahan tanpa ilmu, tanpa guru, ini bahaya. Sekarang banyak emang dipelesetin buku-buku terjemahan untuk menggelincirkan keimanan para generasi muda. Itu nggak main-main. Kayak 2 tahun, 3 tahun yang lalu kali beredar fikih jil jaringan Islam liberal. Itu banyak yang praktis, anak muda banyak yang baca, tapi dia nggak nanya guru, dia praktekin. Di sini pernah lagi pengajian ibu-ibu, ada yang mampir perempuan sholat pakai celana panjang ketat, pakai kaos ketat, pakai jilbab, bawahnya pakai kaos kaki, sholat. Kenapa? Hijil boleh, karena ketutupan auratnya dirubah. Rasulullah jelaskan, seorang wanita kalau pakai baju badannya berbentuk, hukumnya sama dengan dia banyak. Jadi gimana? Tidak sah sholat. Itu sama kayak belajar kita di buku itu dibaca tanpa guru atau melalui online. Tanpa guru juga, tanpa nanya kepada orang yang ngerti, itu bisa sesat dan menyesatkan. Hati-hati ya para remaja. Ya, apa? Sekarang gampang katanya, nggak kayak susah-susah. Buka aja Google. Memang ada yang benar, begitu. Ada yang benar, tapi lebih banyak yang nggak benar. Berhati-hati ya. Itu apa tadi bisa ya? Bisa. Baik, habis itu dulu. Kita baca Fatihah. Fatihah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala singkirkan kalau corona dari bumi Indonesia. Ini PSBB kan diperpanjang sampai 21 Desember, masih adanya. Jadi kita mohon kepada Allah agar disingkirkan corona di bumi Indonesia, sehingga kita selamat semuanya tanpa ada gangguan. Juga Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya dari dekadensi moral yang saat ini yang berjalan di tanah air kita. Semoga kita semuanya Allah pelihara dari aneka macam fitnah, diberikan keselamatan ibadah kita, dan kita semua dimatikan dalam husnul khotimah.
تكنيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وعقلا كاملا ولسانا فصيحا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا باركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.